Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Mukasyafatul Qulub, kitab Mukasyafatul Qulub. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan masih silaturahim dan ini masih birrul walidain kemarin ya. Birrul walidain. Birrul walidain. Ya. Sekarang kita akan menyampaikan hadis ridallah fi ridal walid wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al Hakim dalam Mustadrak, kitabnya namanya Mustadrak. Wa qala, berkata sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini dinyatakan sahih berdasarkan persyaratan Imam Muslim. Ridallah fi ridal walid. Ridhonya Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua. Wal walidain au qala al walidain, atau kedua orang tua. Walid itu orang tua, au walidain itu kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walid, au qala al walidain. Dan kemurkaan Allah itu ada di dalam kemurkaan orang tua atau kedua orang tua. Ridhonya Allah ada pada kedua orang tua, murkanya Allah ada pada kedua orang tua. Jadi meski orang tua tidak mengucap, tetapi dia tidak ridho, ya, maka berhati-hati menyakiti orang tua. Meski tidak berucap, tidak nyepatani itu mensumpahi anaknya, tidak sampai ke weton, tidak sampai terucap. Tetapi kalau dia sakit hatinya, ya, seperti seorang sahabat pada zaman Rasulullah, ibunya nggak nyumpahi, ibunya tidak nyumpahi, tapi ndongkol, sakitnya luar biasa sehingga ketika akan meninggal itu sampai kemudian anaknya tadi itu sampai karena orang tuanya tidak kunjung datang untuk memaafkan, sampai kemudian Rasulullah mengatakan, sudah saya bakar ini ya, harusnya dibakar saja ini, ya. Kira-kira kalau nggak mati-mati, kalau orang Jawa itu kalau nggak mati karena punya susuk, tapi orang Arab nggak ada gitu-gituan. Ini mesti gitu ya. Akhirnya karena nggak tega ibunya, datanglah ke tempat kejadian itu, lalu kemudian dia ridho dan dia meninggal. Si anaknya itu baru bisa meninggal setelah orang tuanya, ibunya memaafkan, meski tidak terucap. Ya, jadi yang berhati-hati bukan hanya ibu, bukan hanya orang tua, tetapi juga anak harus berhati-hati. Orang tua hati-hati dalam mengucapkan. Ya, ada anak, ibu orang tua itu bilang, oh, kowe gede arep dadi apa lele? Ya, itu doa loh itu. Itu doa loh itu. Awas kamu ya, sama orang tua berani kamu.
Besok tua kamu merasakan dibales sama anakmu. Oh, doa loh itu. Ya. Jadi ketika kita pas sakit hati itu, coba ibu-ibu kan sering kebeton gitu ya. Kamu kalau kalau kamu nggak nurut sama orang tua, kamu dibales nanti sama anakmu. Cucunya nakal bingung. Ya. Loh itu kan doa ibu sendiri. Begitu cucunya nakal, yang repot anaknya, maksudnya yang repot itu bapaknya itu kan anaknya si ibu. Repotnya ibu sendiri yang repot. Kasihan ibu sih, wah kasihan juga anak saya ini. Cucu saya kok nakal sekali. Ya, itu doa ibu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sakit hati, coba ditahan. Baru ditahan saja, nggak ridho saja, itu sudah luar biasa. Apalagi sampai ke ucap menyumpahi anaknya. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi yang berhati-hati bukan hanya orang tua, tapi anak juga. Kita sebagai anak harus hati-hati, selalu minta ridhonya orang tua. Ya, minta ridhonya orang tua. Sebenarnya dalam mantenan Jawa itu sudah ada, pelajaran itu sudah ada. Tapi sayangnya, ya, abot leh foto sama selfie ketimbang itu tadi. Kalau mau menikah itu bukan minta restu orang tua, ya. Jadi didramatisir fotonya. Terus ada tangis-tangis. Kalau itu terenyuh nggak apa-apa, tapi kalau kemudian harus menangis, nggak harus menangis, minta ridho orang. Sebenarnya itu di situ ada ajaran Islam, minta ridhonya orang tua. Nah, itu dipegangi, itu dipelihara, itu dijaga ridhonya orang tua. Ya. Sudah direstui orang tua, nikah dengan calonnya, pilihan dia sendiri dijaga. Jangan sampai kita yang menjadi anak justru malah membuat orang tua sakit hati. Jadi bukan hanya anaknya saja, tetapi juga bukan hanya orang tuanya saja, tapi anaknya juga harus ikut menjaga. Wa Ibnu Hibban sampun nggih. Terus kemudian wa fi riwayatin li Tabrani. Dan di dalam riwayat Tabrani disampaikan ta'atullah fi ta'atil walid. Au qala walidaini, al walidaini. Wa maksiyatuhu, ya. Wa maksiyatuhu, maksiyatullah maksudnya fi maksiyatil walid au qala al walidain. Ketaatan kita kepada Allah diukur kepada ketaatan kita dengan ketaatan kita kepada orang tua. Ya. Di dalam ayat Al-Qur'an, taatur Rasul, taatullah. Taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Di dalam hadis ini disebutkan taat kepada Allah ada di dalam ketaatan kita kepada kedua orang tua. Jadi ketaatan kita kepada Allah terletak kepada ketaatan kita kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita, ya, orang tua kita menyuruh kepada kemungkaran, jangan. Ya. Batasannya apa, Pak? Batasannya jika kedua orang tua menyuruh melanggar aturan Allah. Imma antu syarika bihi, ya, wa imma an ta'siyahu, jadi apakah kita disuruh untuk musyrik? Apakah kita disuruh untuk berlaku kemaksiatan? Batasannya di situ, Pak.
selama itu tidak melanggar syariat ketentuan Allah, wajib hukumnya taat kepada orang tua. Selama tidak, aturannya tidak melanggar ketetapan ketentuan aturan Allah, maka wajib taat kepada orang tua. Rata-rata dari kita taat kepada suami, taat kepada istri, tidak taat kepada kedua orang tua. Kalau suami yang baik tidak akan mencegah istrinya untuk menemui orang tuanya. Kalau sampai ada suami ya dengan alasan apapun mencegah istrinya untuk ketemu kedua orang tuanya, berarti suaminya tidak layak untuk ditaati. Kecuali kedatangannya kepada kedua orang tua untuk melakukan kemaksiatan. Contohnya apa Pak? Ada. Ibu menjual anak. Ada orang tua menjual anak. Jadi untuk kesepakatan kemaksiatan datang kepada orang tuanya, suaminya melarang, dalam hal ini taatnya kepada suami. Tetapi kalau untuk menyambung tali silaturahim, untuk menghormati ibunya, kok suami melarang, maka sudah bisa dipastikan suami ini bukan suami yang soleh. Kalau suami yang soleh, dia akan katakan silahkan, kalau perlu saya antar. Kalau perlu dia minta maaf karena tidak bisa mengantarkan. Kalau perlu dia beri hadiah kepada mertuanya yang paling bagus. Tetapi jika kepergian seorang istri ini kepada kedua orang tuanya atau kepada orang tuanya itu dalam rangka menjalankan kemaksiatan, maka suami wajib melarangnya. Ketaatannya bukan kepada orang tua tetapi kepada suami. Jadi ketaatan kita kepada manusia itu jalurnya adalah syariat atau hukumnya Allah. Katanya kalau sudah menikah suami yang paling utama. Iya. Seorang perempuan ketika sudah menikah suami paling utama. Tetapi suami macam apa ketika anaknya kangen sama ibunya, lalu dia menahan tidak boleh ketemu sama ibunya? Lalu suami macam apa ketika anaknya makan enak, ibunya tidak bisa makan, lalu kemudian dia ingin berbuat baik, membalas kebaikan, sedikit kebaikan kepada orang tuanya, suaminya melarang? Maka dalam hal seperti ini tidak ada ketaatan bagi seorang istri kepada suaminya. Ada sebuah cerita dikatakan, tapi ini cerita ini saya belum melihat, belum meneliti apakah benar atau tidak. Ada orang yang sampai kemudian ketika ibunya sakit karena suaminya pergi, ini dalam Riyadhus Shalihin juga disebutkan. Karena ibunya sakit, kemudian karena suaminya mewasiatkan ketika dia hendak pergi ke peperangan, lalu kemudian dia mewasiatkan jangan pergi kemana-mana sebelum saya pulang dan saya izinkan untuk keluar rumah. Kalau zaman sekarang kan bisa ada HP ya Bu, bisa WA, bisa telepon. Kalau telepon nggak dibales bisa di WA, kalau WA nggak bisa di Facebook, kalau nggak ada sinyal. Tetapi insya Allah kalau zaman sekarang kan nggak ada halangan untuk tidak tahu tentang istrinya. Begitu juga dengan istri, dengan suami.
Jika istrinya baik, tidak ada alasan bagi seorang istri melarang suaminya untuk pergi. Apalagi perginya untuk menemui ibunya. Istri macam apa yang melarang suaminya untuk ketemu ibunya? Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itulah kira-kira ketaatan kita kepada manusia itu, ya, di dalam kaidahnya la ta'ata, ya, fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Mohon maaf, la ta'ata li makhlukin, bukan fi makhluk. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk apapun itu. Ya. Apapun itu. Mau suami, mau istri, mau bapak, mau ayah, mau ibu, mau atasan sendiri sekalipun, selama, ya, perintahnya itu bertentangan dengan syariat Allah. La ta'ata li makhlukin. Tidak ada ketaatan bagi manusia selama perintahnya itu melanggar aturan Allah. Ya. Jadi ketaatan kita ukurannya adalah kepada siapapun itu, ukurannya adalah apakah ketaatan kita justru malah melanggar aturan Allah. Ya, kalau melanggar aturan Allah, maka tidak ada ketaatan bagi manusia. Baik, ada yang bertanya, silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Wa fi ukhra, maksudnya fi riwayatin ukhra lil Bazzar. Intinya sama. Ridho Rabbi, ya, fi ridhol walid, wa suhtur Rabbi fi suhtil walidain. Ya. Wa Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Tirmidzi, wal lafdzu lahu, dan lafadznya milik Tirmidzi, wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim wa qala sahihun ala syartihima. Hadis ini menurut Al-Hakim sahih menurut persyaratan Muslim dan Al-Bukhari. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala inni adnabtu dzanban aziman fahal li min taubah qala hal laka min ummin qala la qala fahal laka min khalah qala la qala na'am qala, ya, fabirroha. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Beliau menyampaikan, sahabat tadi menyampaikan kepada beliau, pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya melakukan dosa yang besar sekali. Inni adnabtu dzanban aziman fahal min taubah, fahal li min taubah, apakah saya diterima tobatku? Kata sahabat tadi. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, hal laka min ummin, kamu masih punya ibu? Qala la, enggak, saya sudah ibu, saya sudah meninggal. Qala fahal laka min khalah, apakah kamu punya bibi? Punya bule, punya bude? Ya. Qala na'am, ya saya punya. Maka berbuat baiklah kepadanya. Ya. Ya Bu, kalau dosa besar, cara menghapusnya kalau melakukan dosa besar, bahkan berbuat baik kepada orang tua itu bagian dari cara proses pertaubatan kita diterima oleh Allah. Wasilahnya kedua orang tua. Fahal laka min ummin, kamu masih punya ibu? Enggak. Kamu punya bule?
Iya, saya masih punya. Kalau begitu berbuat baiklah kepada bulikmu itu sebagai tanda bahwa kamu telah bertaubat. Jadi orang tua ini menjadi media, menjadi penghantar kita untuk diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu sini. Wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Wa Abu Dawud wa Ibnu Majah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruha, ya, abarruhuma bihi ba'da mautihima? Qala na'am, as-salatu alaihima, ai ad-du'a lahuma. Berbuat baik kepada orang tua itu, nek seorang tuane enggak ada, piye ta Rasulullah? Piye? Bagaimana Rasulullah kalau orang tuaku enggak ada? Saya belum sempat berbuat baik. Gimana caranya? As-salatu alaihima. Maksudnya sholat kepada kedua orang tua, maksudnya ad-doa, mendoakan. Ad-doa'u lahuma wal istighfar lahuma. Doa untuk kedua orang tua, istighfar untuk kedua orang tua. Wa infad, ya, wa infadhu ahdihima min ba'dihima, dan menyelesaikan seluruh hutang-hutang kedua orang tuamu, janji-janji kedua orang tuamu setelah mereka tidak ada. Maka sering saya sampaikan, Bu, tidak sah hukumnya harta warisan, ya, dibuat rayahan, dibagi-bagi sebelum hutang orang yang meninggal dilunasi. Jangan-jangan ketika orang tua kita punya hutang, lalu kemudian ada orang nagih setelah meninggal, kemudian ada orang nagih, lalu kemudian kita jawab naudzubillah, jawabnya begini, itu tagih aja di kuburan. Padahal dia masih meninggalkan warisan. Yang demikian ini haram hukumnya. Tunaikan dulu hutang kedua orang tua, sisanya baru namanya tirkah. Tirkah itu berarti harta warisan. Ya, ya, itu ya. Saking sosolen apa mesosolen bahasa Jawa ini, ya. Apa Pak? Saking nafsunya, monggo ambil diunjuk Pak. Saking nafsunya tadi, ibunya meninggal, orang tuanya meninggal, masya Allah, naudzubillah min dzalik, seneng ndak karu-karuan. Ya, begitu ibunya dimakamkan atau orang tuanya dimakamkan, sering saya ceritakan ke ibu-ibu itu kan, ayo Mas, mumpung kita ketemu, kita rembukan ini rumah ini milik siapa, mobil milik siapa, ya, kebun milik siapa, rumah yang sana milik siapa, padahal hutangnya masih banyak. Ya, lalu kemudian disuruh mendoakan. Tunaikan dulu hutangnya, kemudian rampungkan semua janji-janjinya, nazar-nazarnya, kemudian wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima. Dan disambung tali silaturahim, Pak D tetap Pak D, Pak Lek tetap Pak Lek, ya, Bude tetap Bude, saudara tetap saudara. Mentang-mentang orang tuanya sudah nggak ada, terus akhirnya putus tali silaturahim. Dosa. Ini namanya tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang terakhir, wa ikramu shadiqihima. Ya. Kalau saya punya teman akrab, lalu kemudian
saya meninggal, anak saya wajib menghormati teman saya sebagaimana dia menghormati teman saya ketika saya masih hidup. Ya, jadi jangan sampai kemudian begitu putus semua. Sudah nggak mengenal saudara lagi, sudah nggak mengenal Pak D lagi, sudah nggak mengenal bule lagi. Putus, betul-betul putus ketika orang tua, itu namanya bukan termasuk waladun sholihun yad'u lahu. Ya. Begitu. Nggih. Ngaten nggih, saya kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada sore hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.